Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wal ruh. Muslimin muslimat jamaah salat subuh Masjid Husnul Khatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita yang menurunkan aneka nikmat, rahmat, karunia dan rangkaian kebaikan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita dapat berada di buminya untuk mengukir kesalehan demi kesalehan. Semoga apa yang kita lakukan sampai subuh kali ini mendapatkan catatan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam terus menerus kita persembahkan kepada Rasul mulia, manusia agung yang kehadirannya menebar rahmat bagi seluruh alam semesta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mampu mengikuti jejak sunnahnya hingga nanti di yaumil akhir kita diperkenankan digabungkan bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya baru pulang dari Kalimantan Timur. Kemudian diundang juga ke arah Pasir Panajam, calon ibu kota. Di sana baru dibikin, baru launching. Kemarin launching dan perdananya memang saya yang isi, launching pejuang subuh. Karena kabupaten itu salah satu motonya itu religius. Salah satu motonya religius. Kemudian masyarakat sana menginginkan moto yang ada kata religiusnya itu benar-benar hadir. Sehingga akhirnya dibikinlah acara pejuang subuh. Jadi dengan rencana bahwasanya ke depan itu subuh gabungan itu berkembang di sana. Dan yang menarik itu, yang menggagasnya itu Dandim. Kebetulan Dandimnya itu Masya Allah letkol, insya Allah sebentar lagi kolonel dia. Umurnya baru 43. Saya kenal beliau cukup lama. Beliau waktu masih di Danyon 623, saya sudah dekat sama beliau. Karena waktu itu di mana tempat dia bertugas, dia suka bangun masjid. Dia yang menggagasnya dan akhirnya unsur pimpinan daerah semua ikut hadir semuanya. Jadi subuh kemarin itu seluruh pimpinan daerah, bupati diwakili oleh sekda, kapolresnya hadir, dandimnya hadir, semuanya hadir. Masyarakat hadir di Islamic Center. Ramai juga. Dan yang kita bahas adalah bagaimana kita mempertahankan eksistensi kita sebagai seorang muslim. Kadang-kadang ada muslim yang berani menunjukkan dia seorang muslim, tapi ada muslim yang malu-malu menunjukkan dirinya sebagai seorang muslim. Kalau seorang muslim harusnya ditunjukkan eksistensinya di mana saja. Jangan di hadapan orang yang disegani, terus orang yang ia segani tersebut, entah itu orang itu bukan muslim, terus akhirnya dia tidak menunjukkan. Karena orang itu dia segan,
Terus orang itu mungkin dia mendapatkan penghasilan dari orang itu. Akhirnya dia tidak menunjukkan eksistensi dia sebagai seorang muslim. Atau dia bersahabat, atau dia dekat dengan saudaranya muslim, tapi muslimnya hanya sekedar identitas. Terus akhirnya dia ketika berbaur dengan orang itu tidak menunjukkan eksistensinya sebagai seorang muslim. Atau mampu menarik orang tersebut agar menjadi Islam yang sesungguhnya. Karena Islam ini agama rahmat. Islam ini agama rahmat. Dan harus kita tunjukkan bahwasanya memang wajah rahmatnya Islam itu sendiri. Nabi Rasul kita ini yang kita menyatakan di mana-mana sebagai umatnya, Nabi itu rahmat. Nah, kalau Nabi itu rahmat, berarti kita sebagai umatnya harusnya keberadaan kita itu menebar rahmat, tidak? Menebar rahmat. Tapi rahmatnya kita sama rahmatnya Nabi beda. Kalau Nabi itu Allah nyatakan di Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasul kecuali sebagai penebar rahmat bagi seluruh alam semesta. Kata sahabat Nabi Ibnu Abbas dalam kitab-kitab Sirah An-Nabawiyah, itu dikatakan rahmatnya Nabi itu mencakup seluruhnya. Rahmatnya Nabi itu bagi orang muslim iya, bagi orang munafik iya, bagi orang kafir juga iya. Rahmatnya Nabi buat kita yang muslim, yang mukmin, rahmatnya Nabi berbentuk hidayah. Hidayah. Itu rahmatnya Nabi buat kita. Hidayah. Akhirnya kita beriman. Nabi ketika datang pertama kali, Nabi bawa apa? Quran. Quran itu buat siapa waktu itu? Turun. Buat siapa? Buat orang kafir. Orang muslim belum ada waktu itu. Quran itu turun buat siapa? Buat penduduk Mekah pada waktu itu kan? Kan Nabi berdakwah awalnya di mana? Di kota Mekah. Di Mekah sudah ada muslim belum? Belum ada. Jadi Quran itu turun. Yang diajak dialog pada waktu itu siapa? Orang kafir. Kan redaksi yang turun di Mekah itu ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Iya kan? Nanti ya ayyuhallazina amanu kapan? Setelah yang mukmin sudah ada kan? Baru ya ayyuhallazina amanu. Turun pertama kali apa? Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Wahai seluruh manusia, sembahlah Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik, Nabi datang bawa Quran. Yang diajak dialog oleh Al-Quran orang-orang kafir. Akhirnya orang-orang kafir beriman tidak? Beriman. Berarti orang kafir itu, logika saja nih. Orang kafir itu paham Quran tidak? Paham dong. Karena mereka paham, mereka beriman kan? Ya enggak? Nah sekarang, kita orang muslim. Sudah ada Quran di hadapan kita. Kalau nggak paham, keterlaluan. Kenapa? Al-Quran itu turun untuk orang kafir saja di kota Mekah. Orang kafir jadi paham. Terus beriman. Nah kita dari lahir muslim. Quran ada di hadapan kita. Diomongin Quran, kagak paham. Kebangetan nggak? Kebangetan. Quran itu mudah. Allah yang mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Allah katakan Al-Quran itu telah kami jadikan mudah. Saking mudahnya itu Al-Quran, orang kafir paham. Akhirnya beriman. Orang-orang kafir pada waktu itu kurang keras apa mereka? Menentang Nabi. Lembut. Rahmat. Nah, rahmat Nabi bagi orang yang beriman, hidayah. Rahmat Nabi bagi orang munafik. Apa? Al-aman min al-iqab. Aman dari hukuman. Di zamannya Nabi, saat Nabi berdakwah, munafik banyak nggak? Banyak. Ada orang munafik dapat hukuman? Enggak. Itu
Itu gerombolannya Abdullah bin Ubay bin Salul itu berkali-kali ngerecokin itu dakwahnya Nabi. Berkali-kali Nabi menyaksikan yang mengkhianati Nabi, yang pura-pura beriman itu. Dan Nabi tahu wajah-wajahnya itu, yang datang sholat di masjid di waktu-waktu terang, di waktu gelap menghilang, munafik itu. Nabi tahu la yazkurunallaha illa qalila. Allah katakan orang munafik itu mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Tapi apakah mereka dapat hukuman? Enggak. Pernah nggak kita lihat ada redaksi hadis atau riwayat Nabi bilang, lu munafik lo. Kalau kita sekarang gampang ngomong gitu kan. Nabi nggak pernah tuh bilang, munafik lo, dasar munafik. Nggak pernah. Nabi tahu dan Allah kasih tahu ini munafik, ini munafik, ini munafik. Rahmatnya Nabi. Al-aman min al-iqab. Nggak segera dihukum sama Nabi. Apa? Nabi biarkan sampai kapan sih dia mau sadar kemunafikannya dan kembali kepada ajaran Nabi. Kalau mereka terus dengan kemunafikannya, biasanya mereka gabung dengan pasukan-pasukan musyrikin. Pergi ikut perang. Akhirnya terbunuh di medan perang. Ada juga yang ikut dengan pasukan musyrikin, terpaksa ikut. Sehingga akhirnya Nabi tahu semuanya itu. Yang terpaksa ikut. Seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu, pamannya Nabi. Ya, itu waktu perang Badar itu dia berangkat dari Mekah. Al-Abbas bin Abdul Muttalib berangkat bersama pasukan musyrikin. Al-Abbas menurut riwayat sebenarnya dia sudah lama beriman, hanya tidak ikut hijrah. Dia masih menyembunyikan keimanannya. Dia nggak ikut hijrah. Kemudian ketika pasukan musyrikin datang menyerang Nabi, dia ikut di rombongan tersebut karena keterpaksaan. Karena keterpaksaan. Makanya ketika selesai perang Badar, itu Al-Abbas juga termasuk yang ditawan. Ditawan itu oleh sahabat-sahabat Nabi. Terus sahabat-sahabat Nabi laporan siapa saja yang ditawan. Terus Nabi katakan, Nabi sebut ada beberapa nama. Si A, si B, si C. Nabi sebut nama-namanya termasuk Al-Abbas. Kata Nabi, yang ini, nama-nama ini termasuk Al-Abbas. Jangan diapa-apakan, kata Nabi. Ditawan boleh, tapi jangan sampai terbunuh dia. Atau tersakiti dia. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah kenapa begitu? Kok ada yang diperlakukan beda? Kata Nabi, aku tahu di antara mereka yang berangkat, ada yang berangkatnya bukan dari hatinya. Karena mau tidak mau mereka ikut bergerak. Makanya menurut riwayat di malam hari, itu Nabi nggak bisa tidur. Karena Al-Abbas ini kan pamannya Nabi. Memang beda usia sama Nabi nggak jauh, cuma selisih 3 tahun. Lebih tua dia dari Nabi 3 tahun. Nabi nggak bisa tidur, bolak-balik. Terus sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah kenapa? Aku lihat engkau tidak bisa tidur. Kelihatan kayak seperti gelisah. Nabi mengatakan, aku mendengar rintihannya Al-Abbas. Orangnya ikat tangan, ikat kakinya, lagi ditawan. Aku dengar rintihannya Al-Abbas. Buka ikatannya. Nabi suruh, kalian pergi buka ikatannya. Pergi mereka, temuin Al-Abbas. Kemudian ketika temui Al-Abbas, sahabat Nabi ini bilang sama Al-Abbas, kami ketika menawan engkau, kami diperintahkan oleh Nabi agar engkau jangan disakiti, engkau jangan diapa-apakan. Yang kedua, sekarang kami diperintahkan untuk melepaskan ikatan. Terus kata Al-Abbas, dia tersenyum, dia katakan, ini bukan kali pertama aku diselamatkan oleh Muhammad. Al-Abbas. Walaupun setelah itu, siang harinya Nabi datang temui. Karena ada peraturan yang ditawan itu, kalau mereka yang berduit, itu mereka harus menebus. Ada uang tebusan. Kalau yang tidak berduit, dilihat orangnya. Kalau orangnya bisa baca tulis, maka hukumannya adalah mereka untuk mengajarkan anak-anak para sahabat-sahabat Nabi baca tulis. Al-Abbas punya duit. Berduit. Nabi bilang sama dia, ya Al-Abbas, engkau bisa dibebaskan dengan tebusan.
Al-Abbas bilang sama Nabi, "Ya Muhammad, saya sudah beriman." Nabi bilang, "Kapan?" Dia nggak kasih tahu Nabi. Dia bilang, "Semenjak di Mekah." Katanya, "Aku nggak tahu." Dia, "Saya sudah beriman semenjak di Mekah." Nabi bilang, "Kita nggak tahu. Saya baru dengar sekarang." Terus Nabi, "Ya udah, kalau gitu saya terima keimananmu. Tapi kan engkau ini tawanan." Lihat nih, adilnya Nabi. Tetap Nabi mengatakan, "Kau tetap harus tebus." Menurut riwayat Al-Abbas itu, dia membayar uang tebusannya itu dengan jumlah yang terbesar pada waktu itu. Jadi di antara sekian tawanan paling banyak dia. Menurut riwayat 30 kilogram emas. Dia tebus dirinya, diberikan ke Nabi. Jangan dibayangin sekarang bisa beli apa itu ya. Terus Al-Abbas itu kembali lagi ke Mekah. Kembali lagi ke Mekah dia. Nah, setelah dia kembali ke Mekah, orang-orang Mekah belum tahu ini Al-Abbas dalam kondisi beriman. Menurut riwayat, semenjak dia tinggal di Mekah, ia menjadi mata-matanya Nabi. Jadi menjadi pemberi informasi kepada Rasul di Madinah. Walaupun akhirnya dalam riwayat dikisahkan Al-Abbas akhirnya tidak bertahan lama juga di Mekah. Diajak istrinya secara diam-diam, "Kita pindah ke Madinah." Udah nggak tahan lihat dengan pola laku orang-orang yang berada di kota Mekah. Akhirnya dia kembali masuk ke Madinah. Jadi Nabi tahu tuh mana yang beriman benaran, mana yang munafik. Al-Abbas ini akhirnya masuk ke tinggal bersama Nabi. Menurut riwayat Al-Abbas itu sampai zamannya Umar bin Khattab, Al-Abbas itu masih hidup. Bahkan di zamannya Umar bin Khattab, putranya Al-Abbas yang namanya Abdullah ibnu Abbas itu diangkat jadi penasehatnya Umar bin Khattab. Jadi Ibnu Abbas itu, Abdullah ibnu Abbas itu masih belia. Menurut ada yang bilang 15 tahun, ada yang bilang baru 17 tahun. Antara itu umurnya. Sudah diangkat jadi penasehatnya Umar bin Khattab. Ya, di bawah usia milenial, Pak. Ya, dan bukan kaleng-kaleng. Dia bukan kaleng-kaleng. Ini Abdullah ibnu Abbas walaupun usianya 15 atau 17 tahun pada waktu itu, kualitasnya itu di atas rata-rata. Umar bin Khattab itu kan hebat gitu ya. Amirul Mukminin. Ya, sangat disegani, cerdas, tegas. Diangkat nih anaknya. Kenapa diangkat? Karena Umar bin Khattab melihat ini anak dari kecil sudah didoai Nabi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia dalam ilmu agamanya dan ajarkanlah dia takwil. Kemampuan untuk mentakwil Al-Quran. Makanya ketika dia diangkat jadi penasehat Amirul Mukminin, dia dinasihati sama ayahnya, Al-Abbas ini. Al-Abbas bilang sama putranya, Abdullah, dia bilang, "Wahai putraku, engkau sekarang diangkat menjadi penasehatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka aku nasihatkan engkau 3 hal. Karena posisi engkau sebagai penasehat Amirul Mukminin bukan untuk gagah-gagahan. Bukan untuk gaya-gayaan." Dia bilang sama putranya itu. Bukan untuk kau jual tampangmu kemana-mana. Enggak. Kau diangkat sebagai penasehat Amirul Mukminin, maka perhatikan baik-baik 3 hal. Yang pertama, jangan kau berdusta di hadapannya. Dan jangan kau berdusta atas namanya. Itu nasihat pertama. Sebenarnya nasihat ini harus dipegang bagi orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Karena ini nasihat bagus. Dia bilang yang pertama kau jadi penasehatnya Amirul Mukminin. Yang pertama kau jangan berdusta di hadapannya. Dan jangan berdusta atas namanya. Ini sering terjadi. Berdusta di hadapannya apa? Semua beres, aman, terkendali, padahal lagi berantakan semuanya. Bicara harus jujur sama dia. Ya. Kemudian jangan berdusta atas namanya. Umar bin Khattab nggak ada ngomong apa-apa, terus kau ngomong di mana-mana. Kata Umar bin Khattab, karena dia kan jadi jubir, jadi penasehat.
Orang pasti sering tanya kan, kalau nggak bertemu sama Umar bin Khattab, tanya sama dia. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kau sebut tentang aibnya. Namanya kau penasehat, pasti dekat dengan dia, tahu luar dalamnya. Jangan sedikit pun kau sebut aibnya, celahnya, cacatnya, jangan. Yang ketiga, jangan kau berghibah di hadapannya. Jadi bawa berita-berita dari mana, hasil-hasil gosipan, hasil-hasil hoax, bawa ke Amirul Mukminin. Nggak boleh. Tiga itu dijalankan oleh Ibnu Abbas. Dan kita lihat hasil ya, kepemimpinannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar bin Khattab itu terkenal sebagai sahabat Nabi yang sangat hati-hati dalam mengambil keputusan. Karena dia memilih pendamping-pendampingnya orang-orang hebat. Salah satu ada kisah yang menarik yang terjadi di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kisah ini berkaitan dengan kondisi kita saat ini. Ketika wabah sedang menjalar di mana-mana. Dikatakan ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini dalam kitab tarikh ini, kitab-kitab sejarah, di tahun ke-18 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertolak dari Madinah menuju negeri Syam. Menuju ke negeri Syam. Berangkat bersama rombongan. Ketika mereka berangkat menuju negeri Syam, sampai di sana, di daerah perbatasan, sebelum masuk, ada informasi penjaga perbatasan. Jadi zaman dulu sudah ada penjaga perbatasan. Mereka mencegat rombongannya Umar bin Khattab. Mereka tahu ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan negeri Syam itu di bawah kekuasaan Umar bin Khattab. Di sana ada gubernur yang dipercayakan. Ya. Kemudian yang jaga di perbatasan mengatakan, wahai Amirul Mukminin beserta rombongannya, kami kabarkan kepada Anda bahwasanya di sana ada wabah di Syam. Jadi ada wabah taun, ada wabah penyakit yang menular, ganas. Mereka yang terkena wabah itu badannya pada bentol-bentol, dan setelah bentol-bentol pecah dan mengakibatkan pendarahan. Dan banyak yang mati. Gubernur pada waktu itu namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ya, orang yang sangat dikagumi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya Umar bin Khattab taruh dia di sana. Taruh dia di sana sebagai gubernur. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, panggil Abu Ubaidah. Jadi Umar bin Khattab tidak langsung masuk. Dia pingin gubernurnya datang menghadapnya. Abu Ubaidah datang menghadap. Umar bin Khattab tanya tentang informasi tersebut. Ingin pastikan langsung dari pimpinan negaranya. Pimpinan di sana. Gubernur di negeri Syam. Lalu dialog hangat terjadi antara Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak serta-merta mengeluarkan keputusan atas kemauannya, tetapi minta pandangan kepada para petinggi-petinggi yang berangkat bersamanya. Ya. Yang ikut bersama Umar bin Khattab itu ada beberapa orang-orang yang memang ikut terlibat dalam Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Jadi veteran-veteran andalan lah yang ada ikut pada Umar bin Khattab. Kemudian akhirnya minta pandangan dari muhajirin yang ikut sama Umar bin Khattab, dari Ansar. Ya. Kemudian setelah itu, setelah ada pandangan-pandangan, sebagian mengatakan apa? Kita masuk. Sebagian mengatakan jangan masuk. Yang mengatakan kita masuk, mengatakan apa? Ini takdir. Kita masuk aja nggak apa-apa. Takdir. Kalau kita masuk,
Kalau meninggal memang takdir, kalau sehat takdir. Yang mengatakan lagi satu, jangan masuk, kan sudah tahu ini ada wabah. Lalu Umar bin Khattab mengatakan begini. Begini kata Umar bin Khattab. Kalau seumpamanya kita punya kambing. Terus di hadapan kita ada tanah yang subur, yang ada airnya. Terus ada tanah yang kering dan tidak ada airnya. Kita bawa kambing kita di tanah yang subur yang ada airnya. Itu takdir. Kita bawa kambing kita di tanah yang kering dan tidak ada airnya. Juga itu takdir juga. Letakin, kita tunggu takdirnya. Itu kita tunggu takdirnya. Ini gimana? Lalu ketika mereka sedang membahas itu, tiba-tiba ada salah seorang sahabat Nabi yang utama juga, namanya Abdurrahman bin Auf, membacakan hadis Nabi. Yang hadis ini akhirnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, jika Anda mendengar ada wabah, penyakit yang menular di suatu negeri, kata Rasulullah SAW, maka jangan kalian memasukinya. Itu sabda Nabi, jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di dalamnya, sudah berada, kandung berada di dalamnya, maka Anda jangan keluar. Hadis Nabi. Jadi kalau seumpamanya mendengar ada wabah di negeri tersebut, jangan datangi tempat itu. Tapi bagi mereka yang sudah ada di dalam situ, dalam tempat itu, jangan keluar. Yang sekarang kita sering gunakan istilahnya apa? Lockdown. Nabi sudah ngomong. Ya kalau mau pakai sistemnya Nabi, langsung begitu. Jadi yang sudah ada di dalam, jangan keluar. Kemudian yang belum masuk, jangan masuk. Ketika dengar itu ya, hadis itu diucap oleh Abdurrahman bin Auf, semua sahabat diam. Yang tadi lagi gaduh nih, masuk aja, nggak apa-apa. Yang bilang jangan masuk. Dengar hadis ini, mengatakan kalau begitu kita semua pulang. Umar bin Khattab ngomong sama gubernurnya nih, Abu Ubaidah bin Jarrah. Kata Umar bin Khattab, ya Abu Ubaidah, kalau begitu kita balik. Kita tidak jadi masuk. Umar bin Khattab, dia sayang sama Abu Ubaidah ini. Dia bilang apa? Ya Abu Ubaidah, kau ikut sama kami. Karena Abu Ubaidah belum kena. Belum terjangkit dengan wabah tersebut. Umar bin Khattab mengatakan, ikut sama kami, pulang. Apa kata Abu Ubaidah? Hebat. Gubernur yang hebat. Dia bilang apa? Saya akan bersama rakyat saya. Saya tidak akan tinggalkan mereka. Saya akan hidup bersama mereka atau mati bersama mereka. Dia kembali. Dan dia ikuti hadis Nabi kan? Anda yang berada di dalam, jangan keluar. Dia pulang. Dia masuk kembali. Menurut riwayat, wabah ini berlaku cukup lama. Muslimin yang meninggal di tempat itu lebih dari 20.000 orang. Jadi kalau dihitung-hitung, ya, penduduk negeri Syam pada waktu itu setengahnya meninggal. Dan sahabat-sahabat Nabi besar meninggal di situ. Termasuk nanti Abu Ubaidah bin Jarrah ini meninggal juga. Kita sering dengar namanya Muaz bin Jabal, meninggal juga karena wabah itu. Suhail bin Ammar meninggal juga karena wabah itu. Jadi sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum, ya, yang berada di negeri Syam, mereka tidak keluar sampai mereka meninggal terkena wabah itu juga, dan mereka bersabar dengan musibah yang menimpa diri mereka. Sampai pada kekuasaan sahabat Nabi Amr bin As. Jadi setelah itu Amr bin As diangkat jadi gubernur. Ketika Amr bin As diangkat jadi gubernur, Amr bin As mengeluarkan suatu keputusan. Apa itu keputusannya? Dia mengatakan, wahai sekalian kaum muslimin,
berpencar-pencarlah kalian. Dia suruh untuk jangan berkumpul tinggalnya. Disuruh lari berpencar, tinggalnya berpencar. Ada yang lari ke bawah kaki gunung, ada yang ke atas bukit, ada yang ke dalam hutan. Jadi kita berikhtiar agar wabah ini hilang, berhenti, tidak menimpa kita. Hidup kalian jangan satu tempat. Ini yang istilah sekarang kita sebut dengan karantina. Mereka belum ada istilah karantina pada waktu itu. Amr bin As itu sebenarnya ucapannya itu karantina. Disuruh untuk berpencar. Berpencar mereka. Dan subhanallah, ketika mereka berpencar, wabah tersebut berhenti dengan sendirinya. Perlahan-lahan hilang. Jadi Islam ini punya cara. Belum lagi waktu di zamannya dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu di tahun 487 Hijriah itu di zaman kepemimpinannya Al-Muqtadi Billah. Rajanya namanya Al-Muqtadi Billah. Itu pernah juga ada wabah penyakit yang datang, yang tidak menimpa yang manusia saja, hewan-hewan, Pak, mati di jalan, Pak. Jatuh, mati. Kambing, sapi, mati. Manusia, itu wabah begitu menjalar kemana-mana. Akhirnya, Al-Muqtadi Billah langsung ambil keputusan. Jadi yang mengumumkan dia langsung. Dia nggak pakai lagi suruh A, B, atau bentuk tim, nggak pakai. Langsung dia kumpulkan semua rakyatnya, kumpul rakyatnya semuanya. Hadir, suruh hadir, tidak ada yang tidak hadir. Zaman itu kan belum ada konferensi pers. Tinggal dipanggil, suruh kumpul di lapangan. Kumpul semuanya. Terus pejabat-pejabatnya berdiri di belakangnya. Kemudian dia langsung ngomong. Dia bilang, saya pimpinan kalian. Al-Muqtadi Billah. Namanya memang Al-Muqtadi Billah. Saya melihat kejadian yang menimpa negeri kita. Bencana yang begitu dahsyat. Banyak dari saudara-saudara kita meninggal dengan sebuah wabah yang kita belum temukan obatnya. Nggak temukan obatnya. Maka saya atas nama kepala negara, kata Al-Muqtadi Billah, saya perintahkan saat ini, dan mulai saat ini juga, kembalilah kalian kepada Allah. Datangi masjid. Ramaikan masjid. Perbanyak zikir di rumah kalian. Baca Quran. Melantunkan ayat-ayat Allah. Yang bermaksiat, hentikan kemaksiatan kalian. Dia katakan. Pejabat-pejabat saya yang berada di sekitar saya ingatkan kalian, kalau kalian yang sedang melakukan kezaliman, hentikan kezaliman kalian. Jangan sewenang-wenang dalam kekuasaan yang kalian pegang. Disebut semuanya itu. Kalian rakyatku yang sedang maksiat, hentikan kemaksiatan. Berhenti dari segala macam bentuk praktek-praktek keburukan. Kembalilah kepada Allah. Dia ngomong begitu. Bagi kalian yang masih membuka tempat-tempat maksiat, tutup segera saat ini juga. Kalau tidak, saya perintahkan aparatur saya yang menutupnya dan membumi hanguskannya. Dan demi Allah, bencana ini turun kepada kita karena murka Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan berhenti kecuali kita sendiri yang memperbaiki diri kita. Itu kata Al-Muqtadi Billah. Akhirnya rakyatnya ikuti, karena ini kepala negara ngomong. Semua akhirnya berubah jadi baik hidupnya. Semua tempat-tempat maksiat ditutup semua. Tidak ada yang buka. Dan dalam hitungan tidak sampai 1 minggu. Clear and clean. Hilang itu wabah. Rakyatnya kembali makmur. Dari ini kita ambil pelajaran bahwasanya pengumuman yang kita sampaikan itu tidak hanya sekedar kita katakan secara lahiriah, hidup bersih, cuci tangan, merawat diri, jauhi tempat-tempat yang banyak keramaian dan lain sebagainya. Itu betul, tidak salah. Tetapi ada hal lain yang perlu disampaikan yang berkaitan dengan batin.
tentang kebiasaan hidup kita, praktek-praktek kemaksiatan, keburukan, kezaliman. Itu juga harus diredam. Jika itu dilakukan, yakin. Bahkan ada ulama mengatakan, perbanyak zikir. Salah satunya membaca doa yang diajarkan sama Nabi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu kan ada di azkarus sabah wal masa. Kita berikhtiar dengan zikir kita itu. Kita bilang bismillahilladzi la yadurru dengan nama Allah yang dengan namanya itu tidak akan ada segala macam bentuk keburukan, apa saja keburukan itu. Di bumi maupun di langit. Dan dia Allah As-Sami Al-Alim, dia Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kita baca itu terus berharap Allah lindungi kita, Allah jaga kita. Kita berikhtiar dalam hal-hal duniawi kita. Berusaha untuk menjaga kebersihan, minum vitamin. Itu usaha ikhtiar duniawi kita. Tapi secara spiritual, kita minta sama Allah. Ada juga ulama yang mengatakan perbanyak baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, zikir Ya Latif, Ya Latif. Salah satu nama Allah di Asmaul Husna, yang maha lembut. Ya, karena yang sedang turun ini, ya, bisa azab, bisa ujian, bisa murka, ujian bagi yang beriman, ya, murka bagi orang-orang yang munafik, azab bagi orang-orang kafir. Maka kita memanggil Allah dengan sebutan Ya Latif agar Allah turunkan kelembutannya sehingga apa yang menjadi kemarahan Allah itu hilang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita semua terjaga, keluarga kita terjaga, sambil kita berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, rahmatnya Nabi. Tadi kan yang kedua itu bagi orang munafik. Rahmatnya Nabi yang ketiga bagi orang kafir apa itu? Ta'khirul azab. Rahmatnya Nabi bagi orang-orang kafir itu kata Ibnu Abbas, ta'khirul azab, diakhirkannya azab. Orang-orang kafir ketika Nabi berdakwah ada yang kena azab. Hah? Ada enggak? Enggak ada. 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, itu orang kafir itu memusuhi Nabi kayak apa? Sahabat Nabi itu sampai disiksa. Itu keluarganya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu kakinya diikat. Yang satu diikat dengan satu kuda, satu diikat kuda yang lainnya. Kemudian, dua kuda tersebut disuruh lari, satu ke timur, satu ke barat. Tubuhnya Ammar bin Yasir terbelah jadi dua. Wafat. Keluarganya Ammar bin Yasir datang lapor ke Nabi. Nabi cuma bilang, sabran ala Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, bersabarlah kalian. Karena janji Allah untuk kalian surga. Nabi tidak kutuk gitu yang melakukannya. Rahmatnya Nabi. Nabi nggak ada angkat tangan suruh turunin azab. Enggak. Bahkan malaikat datang nawarin ke Nabi untuk turunkan azab buat mereka. Balikin gunung lah, kata malaikat. Apa kata Nabi? Innahum qaumun la ya'lamun. Itu mereka kaum yang belum paham apa-apa. Rahmat. Coba Nabi yang lain. Angkat tangan enggak? Angkat tangan doa. Nabi Nuh. Banjir bandang datang. Nabi Lut dibalikin tempatnya. Umat-umatnya udah nggak mampu diurus. Nabi Musa ditenggelamkan. Yang melawan Musa alaihissalam. Rahmatnya Nabi, ta'khirul azab. Bukan tidak diazab orang-orang kafir. Diazab, tapi diakhirkan. Nabi, ada orang Yahudi, jenazah Yahudi lewat. Nabi menangis. Kata sahabat Nabi, innahu Yahudiyan ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, itu Yahudi. Kenapa engkau nangis? Ini yang mati itu Yahudi. Belum beriman. Nabi bilang, aku sedih karena dia meninggal dunia belum sempat aku sadarkan dia. Rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicaci itu sama Abu Lahab kayak apa? Ada Nabi jawab, tapi lihat aja dia.
Muka Nabi nggak berubah, kesal nggak ada. Lapang hatinya. Allah katakan, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Allah bilang, dada Nabi lapang. Lebih luas daripada samudra bahkan. Samudra itu dilemparin apa saja. Lemparin drum, lemparin sampah, berapa kontainer. Tetap dibilang lautan, tidak? Lautan. Nabi itu dilemparin macam-macam itu. Tetap lapang. Nabi Musa, pegelnya ada. Makanya sampai doakan, Rabbi syrah li sadri. Kenapa Nabi Musa doa? Rabbi syrah li sadri. Hatinya udah pegel itu. Udah nggak tahan, udah berkecamuk. Marahnya, kesalnya lihat sama umatnya. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatam bil lisani. Yafqahu qawli. Minta dilapangkan dadanya. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad tanpa angkat tangan minta dilapangkan dadanya, Allah sudah katakan, alam nashrah laka sadrak. Jadi kita ini harus berbangga punya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sempurna sudah. Tinggal ambil dari situ semua. Rujukannya semuanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat buat kita semuanya. Terakhir, Umar bin Khattab saat ia memimpin, menurut riwayat, Madinah pernah goncang gempa. Goyang. Goyangnya nggak banyak, dikit goyangnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu langsung berteriak. Dia panggil seluruh umatnya yang dia pimpin. Dia bilang, apa yang kalian lakukan ini? Dia marahin. Apa yang kalian lakukan ini? Begitu cepatkah kalian melawan Nabi? Belum jauh jarak kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksiat apa yang kau buat sehingga bumi ini bergerak? Kata Umar bin Khattab, wallahi tidak mungkin bumi ini bergerak kecuali dia gerah terhadap perbuatan kita yang berada di atasnya. Dosa apa yang telah kalian lakukan? Dia tanya sama mereka. Mereka semua diam. Apa kata Umar bin Khattab? Cepatlah kalian bertobat. Bertobatlah kalian. Kata Umar bin Khattab, demi Allah, kalau masih berguncang lagi bumi ini, aku akan pergi tinggalkan kalian. Berarti kalian tidak bisa aku urus. Marah loh. Aku akan lepaskan jabatanku, aku tinggalkan Madinah. Kalau masih bergerak, berarti ini kalian tidak bisa diatur. Langsung mereka semua diam. Dan setelah itu tidak pernah lagi ada guncangan di Madinah. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita. Allah hadirkan kesehatan buat kita, keluarga kita, rumah tangga kita, orang-orang yang kita cintai, yang terdekat di sekitar kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Ya, kena ampun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تبلغنا من أقصى الغايات يا وجود يا رحيم يا ودود يا عالم الغيب والشهادة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أنت شافي اللهم أنت شافي اللهم أنت شافي وأنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم سهل أمورنا وأمور جميع المسلمين والمسلمات يا ميسر كل عسير فتيسير العسير عليك يسير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.